Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Emo Desa Primula Gopta, kelas 12 MIPA 5 nomor absen 11. Ini saya akan menyampaikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia dalam peran upaya menciptakan perdamaian dunia sangatlah aktif. Menciptakan perdamaian dunia adalah salah satu visi misi politik bebas aktif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena dalam UUD 1945 sudah tercantum bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, serta Indonesia turut ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Berikut ini beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi. Yang pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Latar belakang terselenggaranya Konferensi Asia Afrika adalah A. Karena adanya perubahan politik tahun 1950-an, yaitu dengan berakhirnya Perang Korea. B. Persamaan nasib bangsa di Asia Afrika, terutama pernah mengalami kolonialisme. C. Dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antar negara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antar negara tersebut. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pertama kali diadakan di Bogor pada 1954. Keputusan yang diambil dalam Konferensi Bogor ini adalah mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Menetapkan 5 negara sebagai sponsor dalam Konferensi Asia Afrika dan menentukan tujuan pokok KAA. Tujuan diadakan KAA adalah untuk memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme dan untuk memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika selanjutnya diadakan di Bandung pada 1955. Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Melalui Dasar-Sila Bandung diharapkan dapat memperjuangkan perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa KAA sekaligus menjadi tuan rumah untuk KAA tersebut serta sebagai tempat penyelenggara KAA tahun 1955. Yang kedua, ada gerakan non-blok. Latar belakangnya berdirinya gerakan non-blok karena adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur, yaitu persaingan antara blok barat dan blok timur di mana saling mencurigai dan memperkuat diri dengan senjata-senjata mutakhir termasuk senjata nuklir. Tujuan didirikan gerakan non-blok ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk mewujudkan tata ekonomi dunia baru dan mengusahakan kerjasama di segala bidang demi pembangunan ekonomi dan sosial di dunia internasional. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT 1 GNB, serta Indonesia pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan GNB di Jakarta pada tahun 1992. Yang ketiga ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah karena adanya persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah. Karena adanya persamaan dalam kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan, serta geografis yang strategis dan pencaturan politik dan ekonomi internasional. Tujuan didirikan organisasi ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta untuk mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan bagi semua negara ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain Indonesia sebagai
negara pemerkasa berdirinya ASEAN, Indonesia sebagai tempat kedudukan sekretariat Tempat ASEAN di Jakarta, serta Indonesia sangat mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas, damai, dan netral yang ditandatangani pada 27 November 1971. Keempat, ada organisasi Konferensi Islam. Latar belakangnya, berdirinya organisasi Konferensi Islam adalah karena adanya rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Israel dalam perang hari pada tahun 1967. Tujuan dibentuknya organisasi Konferensi Islam adalah untuk memajukan solidaritas Islam antara negara-negara anggota, untuk berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta untuk mengonsolidasikan kerjasama antara negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Peran Indonesia dalam organisasi Konferensi Islam sangatlah aktif, yaitu seperti Indonesia pernah menjadi wakil sekretariat Jenderal OKI. Indonesia juga memprakarsai gagasan perlunya membentuk tata informasi baru dunia Islam, serta Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan konferensi tingkat menteri pada tahun 1996. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Saya tutup. Om Santi 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 Om.